Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya makin terhubung sama semua orang, tapi di saat yang bersamaan, kok rasanya malah makin terjebak? Nah, selamat datang di paradoks besar era digital kita. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar handphone kita? Coba dipikirin, ini agak lucu tapi bener juga kan? Banyak dari kita mungkin kuat-kuat aja nahan lapar seharian, tapi rasanya mustahil banget buat enggak ngelirik HP barang sejam aja. Awalnya niatnya, cek notif bentar, nggak sadar udah 3 jam aja tuh nge-scroll video nggak ada habisnya. Kenapa ya bisa begitu? Dan ini bukan cuma perasaan loh, angkanya beneran ada. Rata-rata, orang Indonesia itu ngabisin lebih dari 3 jam 15 menit setiap hari cuma buat main media sosial. Bayangin deh, itu waktu yang cukup buat nonton satu film panjang, atau baca separuh buku, atau bahkan belajar skill baru. Tapi waktu seberharga itu malah habis buat sesuatu yang kita anggap cuma hiburan. Dampaknya pun ternyata bukan cuma soal waktu, tapi juga ke emosi kita. Riset dari Kominfo dan Kata Data nemuin fakta yang, jujur aja, agak bikin khawatir. Lebih dari 60% dari kita itu ngerasa cemas kalau nggak buka media sosial. Cemas, perasaan yang sama kayak kita takut ketinggalan sesuatu yang penting banget, FOMO gitu. Ternyata perasaan ini tuh ada namanya loh. Para psikolog nyebutnya digital addiction disorder atau kecanduan digital. Jadi gini, setiap kali kita dapat like atau komentar, otak kita itu ngeluarin dopamin. Itu zat kimia yang sama persis yang aktif pas seseorang pakai narkoba. Jadi ini bukan sekedar kebiasaan jelek ya. Ini adalah mekanisme psikologis yang sengaja dirancang buat bikin kita balik lagi dan lagi. Nah, pertanyaannya, kok bisa gini? Apa kita yang emang lemah, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Jawabannya, ini semua bukan kebetulan. Ini semua by design. Dan kayaknya ini analogi yang paling pas buat ngegambarin situasinya. Coba deh bayangin sejenak. Media sosial Anda itu bukan sekedar album foto atau tempat ngobrol. Anggap aja itu sebuah kasino raksasa yang nggak pernah tukup, 24/7, dan adanya ya di kantong Anda. Yuk kita lihat gimana kasino ini kerja. Suara notifikasi yang kita dengar, itu tuh kayak lonceng kemenangan dari mesin slot. Like dan komentar, itu hadiah instan yang bikin kita pengen main terus. Infinite scroll, yaitu buat mastiin kasinonya nggak pernah tutup. Dan algoritma, wah itu pelayan pribadi yang tahu persis konten apa yang harus disajiin biar kita betah duduk di situ. Tapi tunggu dulu, semua platform ini kan gratis ya? Kita nggak pernah bayar sepeser pun. Jadi, kalau ini bisnis raksasa, pertanyaannya duitnya dari mana? Nah, ini dia jawaban yang sering banget kita lupain. Kalau layanannya gratis, maka produk yang dijual itu ya kita, waktu kita, data kita, dan yang paling mahal dari semuanya, perhatian kita. Tiap detik yang kita habiskan buat natap layar itu adalah komoditas yang mereka jual ke para pengiklan. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat gimana semua ini ngaruh ke hubungan kita. Bukan cuma sama layar, tapi sama manusia beneran. Disinilah ironi terbesar dari era digital. Kita bisa terhubung sama ribuan orang di seluruh dunia, tahu mereka sarapan apa, ikut ngerayain kelulusan mereka dari jauh. Tapi anehnya, di saat yang sama, kita pelan-pelan kehilangan koneksi sama yang paling dekat. Diri kita sendiri dan orang-orang yang duduk satu meja sama kita. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kita mungkin lebih hafal muka influencer yang nggak pernah kita temuin dibanding muka tetangga sebelah rumah. Komunikasi kita makin sering diwakilin sama emoji dan kita jadi makin jarang benar-benar natap mata orang lain pas lagi ngobrol. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang nggak bisa kita sanggah. Sebanyak apapun like yang kita kumpulin, kehangatan sebuah pelukan atau tawa bareng temen itu nggak akan pernah bisa digantiin sama cahaya biru dari layar HP kita. Sebuah kehangatan yang sekarang rasanya makin langka. Jadi sebenarnya apa sih harga yang kita bayar buat semua koneksi dan hiburan ini? Apa yang kita korbanin seringkali tanpa kita sadari? Metafora ini ngegambarin situasinya dengan pas banget menurut saya. Internet itu samudra pengetahuan dan koneksi. Kita bisa nemuin mutiara di dalamnya. Tapi kalau kita keasikan nyelam dan lupa kapan harus naik ke permukaan buat napas, ya kita bisa tenggelam. Dan ini adalah aset-aset berharga yang pelan-pelan terkikis. Waktu sudah pasti. Fokus yang sekarang rasanya udah pecah jadi serpihan-serpihan kecil. Kemampuan kita buat mikir panjang dan dalam. Karena kita udah terbiasa sama informasi kilat. Dan kadang bahkan akal sehat kita pas kita lebih cepat percaya sama drama viral dibanding fakta yang udah jelas. Oke. Setelah kita bahas sisi gelapnya, sekarang bagian paling penting. Terus kita harus gimana? Kabar baiknya adalah
kita nggak bener-bener nggak berdaya kok. Kita bisa dan harus ngambil alih lagi kendali atas perhatian kita. Langkahnya sebenarnya simpel, tapi emang butuh niat kuat. Pertama, matiin notifikasi yang nggak esensial. Ambil alih pemicu pertama yang narik-narik kita balik ke layar. Kedua, batasi durasi. Tentukan sendiri kapan waktunya nyelam dan kapan harus naik ke permukaan. Ketiga, dan ini mungkin yang paling susah, ciptakan momen hening. Kasih ruang buat pikiran Anda buat berkelana bebas tanpa ada gangguan digital. Karena pada akhirnya, yang kita butuhin itu mungkin bukan konten baru yang lebih seru atau video yang lebih lucu. Yang kita butuhkan adalah keheningan yang jujur, di mana kita bisa benar-benar dengerin suara hati dan pikiran kita sendiri. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kita sibuk banget nyari makna, nyari inspirasi, nyari kebahagiaan dalam potongan-potongan video 15 detik. Tapi coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kita nyari semua itu di tempat di mana makna sejati seringkali ditemukan? Di dalam keheningan diri kita sendiri.